Halo rekan-rekan semuanya, perkenalkan nama saya Evan dan pada video kali ini kita akan membahas terkait intro to Kotlin programming dari sisi pemrogramannya. Jadi pada video sebelumnya rekan-rekan di sini sudah menginstal Android Studio dan setelah berhasil menginstal Android Studio kita akan berlatih begitu ya untuk pemrogramannya seperti apa. Jadi untuk latihan pada kali ini kita akan mencoba membuat dua hal yaitu aplikasi kalkulator dan juga nanti aplikasi sederhana untuk menyimpan data-data eh, dari mahasiswa gitu ya atau user begitu ya. Nah, untuk hal yang pertama ini, rekan-rekan akan diminta untuk membuat aplikasi sederhana begitu ya, menggunakan algoritma dan pemrograman dengan bahasa yang baru yaitu Kotlin gitu ya. Nah, untuk eksekusinya, untuk codingnya sendiri, rekan-rekan bisa mengikuti tutorial yang ada di video ini. Jadi rekan-rekan bisa buat langsung begitu ya, bisa langsung buka Android Studio-nya masing-masing. Jadi setelah Android Studio itu terbuka akan muncul tampilan seperti ini rekan-rekan, di mana mungkin rekan-rekan di sini masih kosong begitu ya karena saya sudah pernah buat beberapa project. Nah, jika sudah berhasil terbuka, rekan-rekan bisa klik New Project, pilih yang No Activity atau Empty Activity boleh bebas gitu ya. Tapi untuk ke depan kita akan menggunakan empty activity, jadi mungkin kita bisa gunakan untuk empty activity dan pastikan untuk template-nya kita menggunakan phone dan tablet. Kemudian klik next. Di sini rekan-rekan bisa buat gitu ya untuk name-nya karena ini pertemuan latihan pertama. Kita beri judul Intro to Kotlin. Kemudian untuk package name-nya bisa disesuaikan gitu ya. Nama dari rekan-rekan sekalian ataupun nanti kalau rekan-rekan sudah punya bisnis gitu ya bisa diganti dengan nama software host-nya sendiri. Kemudian di belakangnya ini adalah biasanya nama project-nya. Kemudian di bagian bawah ini ada save location, jadi rekan-rekan bisa menyimpan project ini di mana terserah gitu ya, dan pastikan project yang disimpan itu ke dalam folder empty begitu ya, jangan sampai folder ini nanti tercampur-campur. Kemudian untuk minimum SDK, silakan minimum SDK bisa disesuaikan dengan instalasi yang dilakukan sebelumnya, minimalnya seperti apa, kan jika memang instalasinya itu minimalnya adalah Android 9, ya bisa diikuti di sini minimum SDK-nya adalah Android 9. Dan yang terakhir untuk build configuration-nya, tolong ini tidak dirubah, pastikan dia di Kotlin DSL build gather KTS recommended. Dan jika sudah selesai, rekan-rekan bisa pencet tombol finish. Otomatis Android Studio akan membuatkan project-nya begitu ya. Nah, untuk pembuatan project Android Studio ini pasti akan memakan waktu yang berbeda-beda. Semua tergantung dari device rekan-rekan dan juga koneksi internet. Karena ada beberapa library yang harus di-download oleh Android Studio untuk memperlengkapi Android project yang rekan-rekan buat. Dan dimana kalau misalnya rekan-rekan ini sudah pernah membuat sekali, itu akan mempercepat begitu ya. Tapi mungkin kalau misalnya ada update-update yang lain, otomatis ya akan mendownload yang baru lagi gitu. Nah, jika sudah berhasil terbuat, rekan-rekan bisa mengecek begitu ya. Tidak ada error di bagian bawah ini sudah clear, tidak ada error. Kalau misalnya memang masih ada kendala-kendala, nanti mungkin bisa kita diskusikan lebih lanjut ataupun rekan-rekan bisa menggunakan AI untuk membantu menyelesaikan problemnya gitu ya. Tapi kalau sudah berhasil, rekan-rekan akan terlihat tampilan seperti ini dan di bagian bawahnya akan seperti kosong. Untuk mengecek apakah aplikasi ini berjalan dengan baik atau terbuild dengan baik, rekan-rekan bisa pergi ke bagian atas. Di sini ada tombol split. Kemudian diklik saja, nanti akan muncul tampilan seperti ini, kemudian dipilih build dan refresh. Di mana Android Studio akan membuild aplikasi ini ya untuk pertama kali untuk bisa ditampilkan di layar. Tampilannya seperti apa.
Dan jika berhasil, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kalau sudah muncul tampilan seperti ini, berarti Android Studio kalian berjalan dengan baik. Nah, dalam kasus ini kita belum akan membuat aplikasi Android. Kita akan belajar terkait Kotlin dan bersifat konsol begitu ya. Nah, karena hal tersebut kita akan membuat project baru dalam arti library baru di dalam Android project ini yang akan kita run sebagai konsol. Bagaimana caranya? Rekan-rekan bisa klik ke bagian file, kemudian new. Di sini ada yang namanya new module. Silakan rekan-rekan klik new module. Setelah muncul, rekan-rekan bisa memilih yang bagian ini ya, Java or Kotlin library. Di mana library name-nya ini bisa disesuaikan dengan soalnya. Dalam kasus ini adalah thermometer. Kemudian untuk package name-nya tidak perlu dirubah dan class name-nya bisa disesuaikan yaitu main. Untuk language-nya pastikan dia di Kotlin dan build configuration language-nya tidak perlu dirubah. Kemudian diklik finish. Jika sudah berhasil terbuat, rekan-rekan, bagian bawah ini juga akan kosong kembali begitu ya. Dan kalau rekan-rekan lihat di sini di bagian app ada bagian tambahan lagi yang namanya thermometer. Nah, thermometer ini adalah project console yang akan kita buat begitu ya. Kalau rekan-rekan lihat di sini sudah terbuat gitu ya, ada main, kelas mainnya begitu ya. Kelas mainnya bersifat KT yaitu Kotlin. Nah, lalu bagaimana caranya supaya kita bisa mengeklik tombol play di atas ini bisa meran konsol ini? Kalau rekan-rekan dilihat di sini, ini masih ikonnya Android gitu ya. Kalau aplikasinya Android atau ikonnya Android, dia akan ngeran project yang berada di app. Nah, untuk bisa mengeran di bagian termometer konsol ini, rekan-rekan bisa pertama kali di bagian mainnya saja menghapus kelas mainnya. Karena kalau di Kotlin sendiri dia tidak perlu menggunakan class main untuk meran mainnya. Jadi kita ganti classnya menjadi fun yaitu sebagai function, kemudian main seperti ini. Lalu kurung, kita beri print terlebih dahulu ya, print ln. Sorry. Untuk Kotlin sendiri, rekan-rekan tidak perlu memberikan titik koma di belakang, sehingga rekan-rekan bisa langsung mengetikkan gitu ya, apa hal yang rekan-rekan inginkan. Nah, lalu kita kembali bagaimana untuk mengeksekut. Mengeksekut rekan-rekan bisa tambahkan di bagian app ini, diklik, kemudian bisa pergi ke edit configuration. Di bagian edit configuration, rekan-rekan bisa klik tombol plus atau tambah gitu ya, untuk menambahkan yang disebut dengan application. Bisa diberi nama konsol, kemudian modul not specify-nya ini rekan-rekan bisa cari begitu ya, JDK yang rekan-rekan install di komputernya masing-masing. Dalam kasus ini saya memiliki banyak JDK, tapi untuk kelas ini saya akan menggunakan JDK yang 17. Kemudian untuk modulnya bisa klik untuk yang termometer. Jadi karena ini kita akan membuat konsol untuk yang termometer, mungkin kita bisa lengkapi saja. Karena mungkin kita punya dua soal gitu ya. Jadi konsol untuk termometer. Lalu pastikan untuk projectnya ini berada intro to Kotlin di bagian termometer. Kemudian main class-nya ini silakan rekan-rekan klik di bagian kanan ini. Kemudian dia akan mencari secara otomatis function main yang ada pada kelas kita. Silakan rekan-rekan bisa cari kalau misalnya terlalu banyak dan bingung ya. Rekan-rekan bisa pergi ke project manual begitu ya. Kita cari di bagian intro to Kotlin, thermometer, src dan ini dia KT-nya.
Oh, sorry. Ternyata untuk termometer ini CP-nya kita bisa langsung klikkan ke bagian main. Sini. Nah, ya akan langsung otomatis terdeteksi. Jadi pastikan untuk bagian ini yang nomor 2 setelah Java-nya ini dia langsung mengarah ke main-nya. Jadi termometer main. Ataupun kalau misalnya nanti soal kedua untuk data berarti intro to Kotlin. Kalau misalnya kita buat library di project ini berarti di uh, project library-nya name-nya seperti apa, kemudian arahkan langsung ke main-nya. Jika sudah tidak ada error, rekan-rekan bisa langsung pencet OK dan otomatis di bagian atas ini akan terganti menjadi konsol termometer. Dan pastikan kalau misalnya rekan-rekan ingin meran bagian termometer, ini berada di konsol termometer. Kemudian kita bisa coba run. Nah, ini sudah muncul ya, Hello World. Jadi otomatis sudah terbuat. Sekarang kita akan mencoba membuat untuk ini ya, menjawab permasalahan yang tadi, di mana kita diminta untuk menginputkan sebuah program gitu ya, Celsius to Fahrenheit, Kelvin to Celsius, Fahrenheit to Kelvin. Jadi kita akan membuat kalkulator seperti ini. Contoh, misal di menu kita bisa gunakan print ln. Nah, seperti ini ya. Untuk menunya kita bisa buat terlebih dahulu, kemudian kita bisa terapkan gitu ya, untuk membuat sebuah variabel file. Untuk input sendiri kita bisa menggunakan yang disebut dengan readline. Hanya saja readline ini otomatis dia akan menginput sebagai string. Kalau misalnya rekan-rekan ingin mengubah menjadi integer, silakan bisa menggunakan to integer ataupun hal lainnya.
Nah, misal jika kita memilih input nomor satu, gitu ya, misalnya, nah untuk bisa karena readline itu berupa string, kita bisa mengkonversinya menjadi tipe lain dengan klik dot to. Dalam kasus ini, misalnya kita mau rubah jadi double, to double. Nah, tapi di sini ada error. Kenapa, rekan-rekan? Karena terkadang kita kan mengeklik itu, mengetikkan itu kosong gitu ya. Nah, untuk supaya dia tidak bisa kosong, kita perlu menambahkan add null assert, di mana dia akan mengecek bahwa readline ini tidak boleh kosong gitu ya. Kita memberikan tanda, tanda seru dua. Kemudian sesuai rumus untuk mengubah Celsius dari Fahrenheit, kita akan mengkalikan dengan 9/5, kemudian ditambah dengan 32. Nah, setelah itu maka kita akan menampilkan hasilnya. Print. Nah, seperti ini ya rekan-rekan. Jadi jika kita ingin menampilkan variabel dalam string seperti ini, kita bisa tambahkan dolar begitu ya. Tidak otomatis, tidak perlu kita memberikan tanda concat di dalam println-nya. Sekarang kita bisa lakukan hal yang sama begitu ya. Oh, ini mungkin kita kasih keterangan sedikit. Nah, kita bisa kopikan ini ke semuanya. Kemudian kita tinggal rubah rumusnya sesuai dengan permintaan dari soal. Untuk Kelvin sendiri ini dikurangin 273, value kurangin 273, untuk terus kemudian kita ganti dari Fahrenheit ke Kelvin. Oke, untuk perhitungan kita sudah lengkapin semua begitu ya di bagian sini. Jadi kalau misalnya rekan-rekan memilih input yang lain, maka menu not available. Sekarang kita berikan gitu ya sedikit looping gitu ya, supaya code ini bisa mengulang gitu ya, sampai rekan-rekan mengklik tombol no dengan menambahkan yaitu do while.
Nah, di do while ini kita akan memberikan print. Nah, karena ini kita mengakses while ini dari luar, sehingga kita perlu memberikan dia di bagian luar variabelnya, gitu ya. Karena kita menggunakan, kita ingin gitu ya, variabel ini value-nya bisa berubah-ubah, otomatis kita tidak menggunakan val, tapi menggunakan var. Bertipe data boolean. Jangan. Kita bertipe data string saja ya. Seperti ini. Sorry, ternyata tidak boleh menggunakan continue karena sudah di reserve gitu ya. Kita ganti dengan var exit saja. Nah, untuk deklarasi, rekan-rekan bisa buat seperti ini. Kemudian di bagian ini kita bisa ketikkan exit sama dengan read line. Nah, dicek aja kalau misalnya if exit sama dengan tidak sama dengan y, atau mungkin kita bisa ganti jadi exit dot equals ini ya, equals di parameter pertamanya ini kita bisa akses bahwa ada string yaitu y. Nah, kemudian ada untuk ignore case-nya true. Jadi mungkin kalau rekan-rekan menggunakan Java menggunakan equals ignore case, tapi kalau di Kotlin itu kita bisa menggunakan equals dengan dua parameter begitu ya. Sekarang mari kita coba run. Nah, di sini bisa dicoba survei 32. Nah, result Celsiusnya adalah 64. Continue or not, kalau misalnya kita yes, y, nah kita akan ngulang. Nah, minus 203. Bisa kita pencet N ataupun yang lain gitu. Dia akan stop. Itu untuk soal nomor pertama. Jadi rekan-rekan bisa mengikuti gitu ya untuk codingannya seperti ini. Nah, kita akan melanjutkan ke soal nomor 2, di mana soal nomor 2 ini write a program, jadi untuk menyimpan person profile detail gitu ya, seperti nama, NIM, umur, dan hobi gitu ya. Nah, kasus ini kita akan menggunakan kelas gitu ya, kelas yang sederhana, di mana mungkin kita akan coba buat library baru. Jadi bisa ke file, new module. Kita ketikkan aplikasinya adalah profile save. Seperti itu ya. Jadi tidak bisa dirubah. Next. Oh, sorry. Jangan lupa Java or Kotlin library. Gitu ya. Finish. Akan muncul project kedua ya, profile save main. Sama seperti sebelumnya, kita bisa hapus kelasnya, kita ganti jadi fun main, dan kita atur kembali konfigurasinya di edit configuration. Kita tambahkan application dengan nama console profile. Pilih modulnya, yaitu modul saya pakai yang
JDK17. Modulnya kita pilih yang profile save main. Main kelasnya otomatis dia akan terdeteksi. Kemudian di OK. Dan pastikan ini berubah di konsol profile supaya bisa di run. Ya. Nah, untuk konsol profile rekan-rekan bisa melihat di bagian soal bahwa dia perlu name, NIM, age, dan hobi, di mana pastinya tidak hanya satu data saja yang bisa disimpan, tapi multiple data. Lalu bagaimana caranya? Rekan-rekan pasti akan memerlukan kelas dan objek. Nah, untuk kelas dan objek sendiri, rekan-rekan bisa buat seperti biasa di bagian com-nya, new, pilih yang Kotlin class, jangan sampai pilih Java class. Kemudian kita bisa berikan nama yaitu profile, sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Profile, pastikan dia sudah terpilih kelas. Kemudian kita bisa buat di sini kelasnya begitu ya. Nya file boleh, itu dengan nama name. Oh, kita coba var gitu ya. Var name. Tipe datanya adalah string. Lokasi nilai default var name. Seperti ini juga boleh ya, kalau misalnya kan ingin coba ya. Atau mau diberikan ini tidak tanda panah juga enggak apa-apa. Tanda tanya enggak apa-apa. Jadi kita berikan string kosong seperti ini. Dan age dan hobi. Var age. Age itu kita buat jadi integer. Dan var hobi. Nah, jika sudah kita buat seperti ini, rekan-rekan, untuk di Kotlin sendiri, kita tidak perlu membuat konstruktor. Kalau mau membuat konstruktor boleh, kalau tidak juga tidak masalah. Kalau mau, apa namanya, membuat getter-setter, silahkan bisa diikuti sesuai dengan PPT yang sebelumnya. Kalau mau buat konstruktor, ini bisa kita berikan init seperti ini, dan kita masukkan seluruh parameter yang dibutuhkan. Oh, mohon maaf rekan-rekan. Kata saya ada salah. Ini bukan seperti ini ya, initnya. Untuk konstruktor sendiri, rekan-rekan kalau memperhatikan di profile ini kita menggunakan tanda kurung biasa, begitu ya. Ini akan menjadikan dia sebagai konstruktornya. Jadi sekaligus deklarasi variabelnya. Lalu kita berikan koma di sampingnya seperti ini. Jadi untuk model gitu ya, di Kotlin dipersimpel seperti ini saja cukup. Var pakai kurung biasa. Kemudian di bagian dalamnya kita berikan dia var atau val, terserah rekan-rekan mau seperti apa begitu ya. Mau kita ganti juga dengan val juga it's okay. Tapi dengan catatan kalau misalnya kita buat seperti ini, otomatis datanya kita tidak bisa update per objek atau propertinya. Jadi mungkin lebih aman kita bisa menggunakan var gitu ya. Jika sudah selesai, rekan-rekan bisa kembali ke kelasnya gitu ya. Kita bisa buat release bertipe profile. Kemudian
kemudian dengan nama profile list. Oh, mohon maaf, terbiasa. Mohon maaf, salah, gitu ya. Itu kalau kita menggunakan Java begitu ya. Tapi kalau untuk menggunakan Kotlin, kita pakai file list profile titik dua uh, uh, release profile. Nah, sehingga kita bisa pakai list profile dot add. Nah, kita tinggal bisa masukkan ya, seperti biasa. Nah, sekarang kita akan mencoba memasukkannya begitu ya. Print. Seperti ini untuk menunya sendiri. Nah, sekarang kita akan coba buat, gitu ya. Untuk yang pertama, rekan-rekan, kita bisa eh, membuat dulu gitu ya. Yang paling mudah. Saya sih selalu buatnya itu paling mudah begitu ya, itu show all profile. Di mana show all profile ini hanya menampilkan semua yang ada begitu ya di dalam profile. Kalau rekan-rekan ingin menggunakan function silahkan gitu ya.
Nah, profile listnya akan muncul seperti ini, begitu ya. Ah, ah. Kemudian untuk input sendiri, rekan-rekan bisa bikin seperti ini, file. Untuk age kita perlu ganti menjadi to int. Kenapa? Karena sekali lagi kalau kita ingat di profilnya age itu adalah integer. Jadi di sini kita perlu rubah jadi to int. Oke, jadi untuk melakukan adding pada array list, rekan-rekan bisa buat dulu penampungnya gitu ya. Untuk input datanya. Kemudian rekan-rekan bisa buat objek dari profilnya. Kemudian untuk setelah objeknya dibuat, kemudian rekan-rekan bisa masukkan ke dalam array list-nya. Nah, lalu bagaimana untuk bisa mendelete maupun mengupdate? Sekarang kita hanya perlu menggabungkan kedua ini menjadi update gitu ya. Pertama, untuk update kita perlu melihat dulu data mana yang perlu diupdate karena kita tidak mungkin semuanya diupdate begitu ya. Jadi kita akan melihat dulu semua data yang diupdate, kita bisa copy paste profile list ataupun kalau rekan-rekan menggunakan function bisa digunakan. Kemudian rekan-rekan bisa menggunakan tombol select print ln, sorry, tombol select. Bisa membuat menu select. Itu integer. Kenapa? Karena kita akan mengakses indeks. Otomatis kita perlu rubah ini jadi integer gitu ya. Untuk error handling silahkan rekan-rekan bisa menambahkan sendiri, tapi untuk mempercepat kita akan langsung menggunakannya begitu ya. Dalam kasus ini kita akan mengeget dulu gitu ya. File. Kita akan langsung minta begitu aja ya. Kita akan langsung minta untuk minta datanya. Silakan rekan-rekan pilih dari select ini. Kita ambil saja sampai ke temnya saja. Kemudian dipastekan ke sini ke nomor 3.
Jadi setelah dia select, kemudian dia akan minta data-data yang perlu dirubah, kita tampung lagi menjadi object profile, dan kita akan mengganti di array list-nya dengan cara list profile dot read profile dot get. Kita akan menggunakan set gitu ya. Set yaitu indeksnya berapa, yaitu dengan cara choose minus 1, temp. Seperti ini. Jadi set ini akan digunakan untuk mengupdate indeks yang sesuai di listnya itu. Atau mungkin kita bisa ganti seperti ini, begitu ya. Jadi ada dua cara, kita bisa langsung menggunakan set atau kita bisa langsung direct akses ke array listnya, gitu ya. Jadi dipermudah. Langsung pilih list profile, indeksnya berapa, sama dengan temp. Untuk melakukan delete, bagaimana? Untuk melakukan delete juga sama, kita tinggal copy paste dari nomor 3 ini sampai ke bagian select. Kemudian sekali lagi, ini untuk error handling kita akan hapus, kemudian kita bisa akses. Untuk error handling, rekan-rekan bisa tambahkan sendiri. Kita bisa menggunakan remove add pada choose minus 1. Kemudian untuk exit 0 ini kita bisa tambahkan print thank you. Dan kita bisa buat semua ini ke dalam dual lagi. Untuk dualnya sendiri kita hanya perlu sampai sini, do sampai bawah, while nah kita perlu buat dulu var exit tidak perlu ya. Kita bisa manfaatkan select, ini berarti select gitu ya. Select tidak sama dengan 0. Nah, hanya saja ini sama dengan 0. Oke, seperti ini. Oke, setelah itu kita bisa coba run. Nah, muncul ya. Silakan rekan-rekan bisa mencoba. Kita coba insert terlebih dahulu. Namanya oke, sudah beres. Kita coba show all. Nah, muncul. Update data. Data pertama, kita minta nama, misalnya Evan. Nah, berhasil. Kita coba show lagi. Nah, tergantikan. Kemudian kita coba hapus. Nah, tidak muncul apa-apa profile listnya. Sudah beres. Kita coba exit dan beres. Jadi begitu untuk tutorial menggunakan Kotlin. Silakan rekan-rekan bisa melihat. Ini akan saya tunjukkan kembali. Silakan. Demikian video materi
Demikian materi pada video kali ini. Salam entrepreneur.